Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung di sore hari ini. Selamat datang dan diskusi ini sengaja kita angkat karena sangat relevan dengan apa yang sedang berkembang di eh, perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan. Ya, perkenalkan saya Syikil dari Sekretariat Tipors. Hari ini kita menyaksikan sepekan lalu tentang protes-protes terhadap elit politik di Indonesia ya. Merebak banyaknya protes terhadap anggota DPR, DPR dan DPRD karena sangat fantastisnya hmm, tunjangan-tunjangan begitu mudah mereka membangun konsensus untuk tunjangan-tunjangan untuk mereka sendiri gitu. Fasilitas-fasilitas di sangat mudah mereka menyepakati untuk anggota-anggota elit-elit politik. Sementara di kita sendiri di jaringan perburuhan dan tani susah sekali kita melakukan advokasi misalnya yang dilakukan oleh JSML oleh Bang Karti dan kawan-kawan yang sedang memperjuangkan skema perumahan ya untuk ditetapkan di Malaysia. Di Malaysia kita sangat lama proses untuk melakukan advokasi yang dibutuhkan oleh buruh. Ruang hidup bagaimana keberlangsungan ruang hidup dan rumah tangga buruh itu sangat susah kita lakukan dan berbelit-belit prosesnya, tapi kenapa di elit politik sendiri justru mudah? Nah, kita tidak akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini di Indonesia, tapi kita ingin mempelajari bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita dan apa saja kebutuhan-kebutuhan, fasilitas-fasilitas ruang hidup yang dibutuhkan oleh buruh yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman. Di sini sudah hadir pembicara yang akan berbagi pengalaman dengan kita, eh, Bung Karti dari koordinator dari Jawatan Kuasa Sokongan Masyarakat Ladang JSML yang saat ini baru-baru ini dalam sejak beberapa tahun yang lalu sudah memperjuangkan skema perumahan untuk buruh, untuk pekerja. Nah, di Indonesia juga sudah hadir Bung Oncom di sini dari KPBI yang akan membagi pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita bagaimana advokasi-advokasi yang dilakukan oleh berbagai serikat yang di dalam KBBI ya, KPBI. Dan juga di tingkat kebun dan pabrik ada Bang Risto dan Bang Rudi. Bang Risto dari SBA Serbuk PT Ani dan Bang Rudi dari SBA Serbuk Kebun di PT Ani yang juga ingin kita tahu bagaimana kita bisa mempelajari pengalaman-pengalaman dalam melihat kondisi-kondisi perburuhan apa saja yang dibutuhkan oleh buruh-buruh dan bagaimana proses-proses advokasi yang dilakukan di tingkat kebun dan pabrik. Mungkin langsung saja kita akan berikan waktu dan kesempatan buat Bung Karti untuk menyampaikan memaparkan bagaimana pengalaman dan kasus-kasus yang terjadi di Malaysia. Silakan, Bung. Komrad, berapa lama ya lebih kurang untuk saya boleh bagi presentasi? Lebih kurang berapa minit? Eh, Sekitar 10-15. Oke, oke. Saya boleh share ke? Silakan. Nanti saya akan ini ya. Hmm. Hmm, ya, silakan.
boleh Komrad nampak tak dia punya ni? Sudah nampak. Boleh ya. Okey. Kita jadi penuh lah. Sekarang boleh nampak ya. Okey, salam perjuangan kepada semua komrad-komrad. Saya Karti ya. Dari Jatuhkuasa Sokongan Masyarakat Ladang. Boleh dengar ya? Boleh dengar. Sebenarnya saya akan pergi cepat sikit lah. Ini lebih kepada perjuangan kami di JSML, bagaimana kita cuba bawa skim perumahan untuk pekerja ladang. Tapi perjuangan ini lebih boleh dikatakan bermula lebih awal, bukan sekarang, lebih awal daripada masa zaman saya. JSML ditubuhkan pada 1993 lah. 1993. Dia lebih kurang 32 tahun dahulu. Dan kebanyakan projek utama kita pada masa itu adalah menjadikan masyarakat ladang ya, buruh sawit, buruh getah dalam rancangan pembangunan kerajaan. Kita minta gaji minima dan perumahan adalah tuntutan yang terakhir dalam dalam projek kita lah selama ini. Tetapi kita sejak berdekatlah kita sedang melawan pengusiran paksa. Ini sebenarnya polisi skim perumahan untuk pekerja ladang, buruh sawit ini dimulakan oleh bekas Perdana Menteri lah selepas tuntutan daripada pekerja sendiri. Akhirnya kerajaan ini adalah bapa Najib ya yang skandal kita kan, dia bekas Perdana Menteri kami, dia adalah bapa kepada Najib, beliau juga adalah Perdana Menteri dan dia yang mulakan polisi untuk okeylah buruh sawit boleh ada skim perumahan sendiri melalui kerajaan. Malangnya dia tak jadikannya sebagai undang-undang, dia jadikan polisi semata-mata. Ini adalah masa 1973, lebih kurang 50 tahun dulu. Kemudiannya lebih kurang 2 dekad kemudiannya kerajaan-kerajaan ketika itu cuba bawa skim perumahan untuk pekerja ladang. Tapi malangnya apa yang menjadi adalah maaf ya, apa yang menjadi adalah mereka hanya bawa setiap kali ada kerajaan ataupun election pilihan raya, okey kita akan bawa skim perumahan untuk pekerja ladang. Tapi malangnya beberapa perkara yang cuba dibawa juga gagal di tengah jalan tanpa mengetahui siapa yang puncanya. Yang penting tak ada political will lah, tak ada kemahuan politik. Kerajaan kerajaan negeri pada masa itu cuba bawa, kerajaan negeri Selangor terutamanya, Menteri Sumber Manusia pun cuba membawa isu ni, polisi dan sebagainya, tapi mereka masih tidak mahu menjadikan sebagai undang-undang lah. Akhir sekali satu kerajaan negeri selepas kejatuhan Barisan Nasional pada 2008 cuba membawa satu skim untuk akta untuk skim perumahan pekerja ladang, tapi malangnya tak berlaku. Dan akhirnya itu adalah bagian kerajaan. Kita mula melalui turun jalan raya, pekerja-pekerja ladang seluruh Malaysia turun jalan raya untuk menuntut skim-skim seperti perumahan dan gaji minima sejak 1994, selepas berpuluh tahun diancam dengan polisi-polisi anti pekerja dan sebagainya. Pekerja turun berani ke jalan raya 1994 untuk menuntut skim perumahan dan juga gaji yang baik. Ini adalah antara gambar-gambar yang berlaku. Ini masa ke Parlimen untuk menuntut tuntutan untuk pekerja ladang. Dan setiap kali ada pilihan raya, pekerja terpaksa pacak tuntutan mereka. Antaranya adalah beri rumah, ganti rugi yang adil, skim perumahan dan sebagainya lah. Kita juga sudah tulis banyak buku tentang perjuangan-perjuangan ini dan mengapa ia masih relevan sehingga hari ini walaupun sudah 30 tahun? Kerana sehingga hari ini pengusiran paksa berlaku ketika ladang dijual, buruh sawit dihentikan kerja tanpa pembayaran yang adil. Jika mereka enggan, mereka gaji air mereka dipotong, elektrik mereka dipotong. Ini berlaku baru-baru ni, bukan sangat lama ya. Dalam masa 10 tahun ni kebelakangan. Bukan di satu tempat, di banyak tempat. No? Mereka diusir, mereka ditarik ke mahkamah, diugur dengan polis dan sebagainya. Terpaksa, contoh macam ni, kami terpaksa turun ke Kuala Lumpur untuk berdemo menentang pengusiran dan sebagainya lah. Lepas tu akhirnya kita ambil keputusan, okeylah,
enough is enough, kita ambil juga, kita ambil kepada nasional, perjuangan nasional. Kita tuntut, kita kumpulkan wakil-wakil pekerja ladang seluruh Malaysia untuk berhimpun dan bermusyawarah untuk menuntut. Dan akhirnya kita buat kesimpulan, okay, kita kena cari-cari satu solution lah, permanent solution lah. Permanent solution yang penting adalah gubal undang-undang untuk pekerja ladang. Dan kita turun pada 2019, ini adalah 5 tahun sebelum ini. Sama tempat Parlimen Pekerja turun untuk menuntut Akta Perumahan untuk Pekerja Ladang. Untuk buruh sawit ya. Kita turun 2019, kita, menteri yang sama, jika lihat kumpulan yang sama yang datang ambil memorandum kita ni, dan pada masa ini lepas kita bagi memorandum dan tiada apa-apa berlaku, kita ambil keputusan okeylah. Kita sendiri gubal undang-undang ini. Selama ini kerajaan gubal, kita tuntut kerajaan gubal, tapi kali ini kita ambil keputusan okey, kita sendiri gubal. Kita boleh gubal undang-undang kerana kita ada kumpulan aktivis, kita ada kawan-kawan kita daripada kerajaan, daripada aktivis, daripada akademik, daripada union dan sebagainya. Jadi kita buat satu meja bulat dan wujudkan task force. Ini task force dia pertama dekat Selangor, di mana kerajaan negeri pun terlibat, kami di JSML terlibat dan sebagainya. Saya terangkan kepada ESCO macam mana, mengapa skim ini perlu, mengapa akta ini perlu dan sebagainya. Dan akhirnya kita ambil keputusan, kita gubal sendirilah. Tak perlu tunggu menteri ke, tak perlu tunggu kerajaan untuk gubal, dan kita akan serahkan. Jadi kita pergilah seluruh pelosok negara, kita pergi ke Kedah, kita pergi ke negeri-negeri seperti Johor, kita adakan mesyuarat di perladangan, dan kita bermesyuarat di pejabat, kita panggil ketua-ketua buruh untuk bermesyuarat. Dan akhirnya kita ambil keputusan, okey, kita nak serahkan kepada kerajaan negeri-negeri dulu di wilayah-wilayah Perak, Johor dan sebagainya. Kita serahkan dulu, kita berikan ke mereka memorandum kita kata apa kita mau. Kita juga tidak lupa kepada stakeholder seperti kerajaan, di mana pegawai-pegawai tinggi yang setuju dengan skim seperti ini, kita bagi penjelasan dan sebagainya. Kita jumpa dengan semua negeri lah. Dan akhirnya juga kita jumpa dengan Kesatuan. Kesatuan selalunya mereka tak akan datang depan. Mereka kata, kamu buatlah, kita akan datang belakang, kita akan support dari belakang. Tapi kali ini kita rasa union pun kena ikut lah. Jadi kita pergi kepada National Union. Satu saja National Union untuk Semenanjung, NUPW, National Union of Plantation Workers. Kita pergi, kita bermesyuarat dengan mereka. Kita serahkan kita punya draft undang-undang ini, kita suruh mereka endorse, dan mereka juga akhirnya terlibat dengan task force kita. Akhirnya melalui perbincangan daripada union, pekerja ladang, staff, academician, peguam dan sebagainya, kita telah buat satu draft undang-undang sendirilah melalui peguam kita seperti Profesor Gudia, Raghunathan Kesum. Mereka semua adalah sediakawan undang-undang yang membantu kita untuk membuat undang-undang ini. Akhirnya berjaya lah. Jadi kita buat propaganda kepada seluruh Malaysia. Kita buat video, kita buat TikTok, kita buat e-banner. Kita kata kita sudah sediakan undang-undang ini. Kita hantar banner, kita tuntut, kita berikan media masa, kita beritahu kepada surat khabar. Ini semua keluar daripada surat khabar. Kita beritahu, semasa kita melawan isu-isu seperti pengusiran, kita juga akan beritahu mengapa akta undang-undang ini perlu. Kita sediakan risalah. Dan akhirnya last 1 tahun kita edarkan risalah baru tentang khas khususnya untuk akta ni, Akta Perumahan Pekerja Ladang. Tak pernah berlaku sepanjang perjuangan pekerja ladang di Malaysia. Satu masyarakat itu sendiri membawa undang-undang untuk mewakili mereka. Dan kita lancarkan di seluruh Malaysia sekali, dan kita menuntut Menteri Sumber Manusia untuk melihat undang-undang ini dan kata tolong bawa ini kepada Parlimen. Dan kita cuba lobby ke Kementerian Sumber Manusia, Human Resource ini, Human Resource Ministry. Dan akhirnya kita pergi ke Parlimen. Saya dengan Arul, kita serahkan, kita buat penyampaian sesi kepada Select Committee di Parlimen. Satu komiti yang di mana mereka tumpu kepada beberapa sektor, dan kita bagi kepada sektor perladangan, dan kita memberitahu kepada mereka mengapa perlu ini dirangkumi oleh kerajaan dan juga pembangkang ya, Select Committee ini, dan mereka sangat setuju untuk akta ini. Dan kita juga ada perbincangan dengan T-Force selama ini. 2-3 tahun ni kita memang bekerjasama dengan T-Force untuk bagaimana kita nak membawa undang-undang ini, bagaimana kita projek. Dan kita ada
juga rakan-rakan daripada Tipos datang ke Malaysia tahun lalu di mana mereka mengikuti kami ke semua kawasan-kawasan perjuangan untuk melihat apa yang berlaku. Kita menang di beberapa tempat. Ya, kita ada kemenangan. Ini saya kata for last 1-2 year, kita memang menang lah. Tapi ini sebenarnya lebih kepada firefighting lah. Di satu kawasan yang kita lawan, kita akan menang. Contohnya kepada Denudin ke, ataupun dekat Batam Berjuntai di sini, 5 Estate, ataupun di ladang Camry Salah di Perak, di tempat saya, di mana lepas kita protes dan sebagainya, memang kita menang. Kita dapat kita dapat sekurang-kurangnya tanah untuk membina rumah. Tetapi ini semua hanyalah kemenangan untuk satu tempat di mana JSML ada. Bagaimana di tempat seluruh Malaysia? Kita mahu satu permanent solution lah. Kita bukan mahu satu tempat di mana setiap kali ada isu kita kena lawan dan lawan untuk mendapat kemenangan. Tetapi ini adalah satu hak di tempat TikTok dan sebagainya. Akhirnya propaganda ini kita kata okeylah kita bawa kepada Perdana Menteri. Jadi pada 13 Ogos 2025, bulan lalu kita bawa ni kepada Perdana Menteri lah. Kita bawa kepada Parlimen. Kami dihalang, kami diprotes, polis enggan membenarkan kita pergi mendekati Parlimen, Arul kena ditolak, saya kena dipukul, saya kena betul-betul kena pukul dan sebagainya. Saya dengan Arul kenalah. Dan kita sudah bawa polisi buat itu. Tapi akhirnya kita berjaya lah. Akhir sekali kita sudah berjaya masuk ke dalam Parlimen. Ini adalah yang budaya tengah-tengah tu adalah Ketua Parlimen, ya, Tuan Speaker yang menerima memorandum kita mewakili Perdana Menteri. Di luar kita ahli-ahli parlimen dari perbankan dan kerajaan datang kata kita akan tolong, kita akan membantu, kita akan sokong undang-undang ini. Tapi pada masa sama kita dijemput oleh polis lah, FRU dan sebagainya. Tapi kita tetap dengan pendirian kita mahu skim perumahan dijadikan sebagai akta lah di parlimen dan akhirnya buku akta skim perumahan ini telah diserahkan kepada Parlimen Malaysia. Ditandatangani oleh Ketua Pembangkang, Wakil Parlimen dan juga Menteri Undang-Undang. Ini berlaku pada hari itu juga, 13 Ogos. Tapi ya, pada masa sama juga kita diintimidasi dengan tahanan oleh Arul tapi dibebaskan pada hari yang sama. Tapi ini semua adalah untuk memberitahu bahawa kita ni cuba diintimidasi lah. Di mana mereka tahu kita tidak akan terganjar daripada posisi kita. Perjuangan ini melalui proses kepada Parlimen dan sebagainya sudah siap, selesai. Kita perlu ada follow up. Di mana kita rasa bukan satu jalan yang senang lah. Kita tetap akan melawan, kita kena menawan kawan-kawan penindas ini. Mereka satu kumpulan yang sangat besar dan menjadikan pemerintah sebagai patung-patung mereka dan satu-satunya usaha kita yang boleh menentang mereka adalah melalui mobilisasi dari bawah, kaum marhain, seluruh semua bangsa, agama dan sebagainya, dan untuk menentang kumpulan-kumpulan inilah. Perjuangan ini satu perjuangan fasa 1 sudah habis dan kita ke fasa seterusnya di mana kita memastikan undang-undang akta ini jadi satu undang-undang di Parlimen lah. Itu saja untuk sekarang. Saya rasa saya pergi sangat cepat, maaf ya. Tapi ini lebih kepada apa yang kami juangkan selama ini. Dan bukan satu perjuangan yang sangat singkat, 30-40 tahun, tapi last 5 tahun, 6 tahun ini sangat agresif, aktif dan kita cuba sedaya upaya untuk membawa perjuangan ini ke depan dan akhirnya pada bulan lalu kita sudah sampaikanlah buku draft undang-undang kita kepada Parlimen. Kita tunggu sekarang. Reaksinya sangat bagus daripada kedua-dua pihak, pembangkang dan kerajaan, dan kita lihatlah. Jika apa-apa soalan, kita boleh tanya ya. Terima kasih. Terima kasih Bung Karti atas paparannya ya. Emang tadi banyak yang dipaparkan tentang sejarah dan memang sangat cepat. Saya juga membacanya kurang, tapi saya menangkap ada kemiripan sejarah antara Malaysia dan Indonesia. Di mana tadi di awal Bung Karti memaparkan tentang kebijakan yang Tun Razak ya, yang 73. 1973, itu tentang bagaimana pemilik lahan luas perlu menyerahkan lahannya ke pekerja-pekerja.
ke orang-orang yang tidak punya lahan. Dan itu mirip sama Indonesia ketika diterapkan kebijakan redistribusi lahan ya di tahun 60 Undang-Undang UPA tentang bagaimana tuan-tuan tanah yang pemilik lahan besar sebenarnya sudah ada kebijakan untuk melakukan redistribusi terhadap landless people, rakyat yang tidak memiliki lahan, dan terhenti di tahun setelah berkuasanya Soeharto gitu ya. Dan sejak saat itu ada tuntutan-tuntutan yang dijalankan sepanjang sejarahnya untuk mencoba lagi mengangkat dan gimana sih bahwa hak tanah yang adil untuk rakyat untuk dilakukan oleh gerakan yang dilakukan setelahnya gitu. Dan tadi juga menarik cerita Bung Karti tentang bagaimana melakukan mengubal ya, menyusun, mengedraft skema undang-undang perumahan itu, skema perumahan itu, dan melakukan pengorganisiran, melakukan roadshow, musyawarah-musyawarah dengan banyak kalangan untuk mengorganisir bahwa ini memang kebutuhan banyak oleh teman-teman yang ada di Malaysia. Mungkin dari kemiripan sejarah yang dilakukan oleh di Malaysia, mungkin ada yang bisa kemudian bagaimana teman-teman serikat buruh, terutama di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Bung Oncom, untuk merespon atau memaparkan, menanggapi dari pengalaman yang dan kasus-kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Silakan Bung Oncom, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bung Sikil dan salam kenal ke Bung Karti ya. Tadi penjelasannya itu memang ada beberapa kemiripan secara historis gitu. Di Indonesia pun juga perjuangan terhadap mendapatkan perumahan yang layak itu nggak terlepas dari perjuangan kita sebelumnya dari era pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan tentang hak atas tanah kira-kira kayak gitu, dan itu sebenarnya sudah ada undang-undangnya, undang-undang pokok agraria, bahwa setiap rakyat berhak untuk mengelola lahan gitu untuk peningkatan produktivitas kira-kira kayak gitu. Cuman ada upaya-upaya kemudian untuk mensabotase undang-undang ini karena bertentangan dengan kepentingan para kapitalis internasional kira-kira kayak gitu, dan ini terus kita perjuangkan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf tidak membuat semacam kayak slide atau bahan untuk presentasi karena ini agak sedikit mendadak juga, dan saya juga dari padat banget kegiatan yang harus dikerjakan. Ini juga lagi di tengah-tengah situasi ini ya, masih konsolidasi. Tapi saya akan berupaya untuk kita coba berdiskusi tentang hak atas perumahan gitu, yang kemudian jadi bagian dari program perjuangan kelas pekerja juga, khususnya di sektor industri sawit. Nah, sama dengan Bung Karti tadi itu kan segala sesuatunya harus berdasarkan aturan atau undang-undang yang kemudian itu menjadi hak dasar warga negara. Nah, di dalam hal ini sebetulnya Undang-Undang Dasar kita tuh, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mencantumkan atau memandatkan setiap warga negara itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Misalkan di pasal 27 ayat 2-nya, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mencapai penghidupan yang layak. Nah, penghidupan yang layak ini salah satunya setelah kita bekerja mendapatkan upah dari hasil tenaga kita yang kita jual kepada para pengusaha ini, seharusnya negara menjamin setiap warga negaranya itu mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya juga mendapatkan tempat tinggal yang layak sehingga kita bisa mengembangkan gitu ya, termasuk juga bisa bersosialisasi dengan keluarga, terus mendapatkan akses pelayanan hak-hak dasar yang lainnya semacam kayak sekolahan, terus air bersih dan sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana negara memberikan hak dasar itu dalam ruang lingkup
si buruhnya ini di ruang lingkup sekitaran perusahaan, kira-kira kayak gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan upah, seharusnya upahnya ini juga diperuntukkan untuk kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak seperti yang saya sampaikan tadi. Cuman kan problemnya sistemnya ini dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang turunannya, termasuk peraturan turunannya, sepertinya orientasinya itu tidak berdasarkan pada pemenuhan hak dasar warga negara, tapi lebih cenderung orientasi yang lebih mengutamakan bisnis ataupun dikomersialisasikan gitu ya, sehingga segala sesuatunya itu ujung-ujungnya dijadikan bisnis, lupa dengan hak-hak sosial ekonomi politik warga negara untuk dipenuhi oleh negara, untuk dipenuhi oleh pemerintah kita. Saya kasih contoh misalkan soal hubungan kerjanya aja, selain upah ya, hubungan kerja kita semakin lama semakin fleksibel. Bahkan undang-undang yang terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja ini semakin membuat tidak kepastian kerja, tidak mendapatkan kepastian pekerjaan. Gimana kita bisa mencapai penghidupan yang layak, mendapatkan perumahan yang layak dari hasil kerja kita kalau kita tidak mendapatkan kepastian kerja. Padahal itu mandat konstitusi kita sendiri. Jadi agak mustahil buruh dengan upah yang sangat rendah dan dengan kondisi kerja yang sangat buruk atau tidak mendapatkan kepastian pekerjaan karena statusnya kontrak, outsourcing, ataupun buruh harian lepas, apalagi di perkebunan gitu ya, trennya itu justru malah buruh borongan, sehingga nggak memungkinkan kita bisa memiliki rumah yang layak atau perumahan yang layak. Kalaupun dikasih fasilitas oleh perusahaan di lingkungan sekitar tempat kita bekerja di kebun, rata-rata anggota kami yang ada di Riau atau di Kalimantan, mes-mes yang difasilitasi oleh perusahaan itu masih sangat jauh dari standar kelayakan. Itu bisa ditunjukkan dari model tipe rumahnya, terus kemudian fasilitas rumahnya, terus kemudian bahkan hak untuk mendapatkan air bersih aja itu sangat sulit didapatkan oleh teman-teman buruh. Rata-rata air yang kita konsumsi justru air yang sudah tercemari oleh limbah dari produksi perkebunan sawit itu sendiri, dan itu sangat membahayakan untuk kesehatan buruh di masa yang akan datang. Terus yang kedua juga di dalam pasal 28 turunannya gitu ya, turunannya pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Lahir dan batin gitu artinya secara secara sosial dan batinnya itu harus ditanggung oleh negara, mendapatkan tempat tinggal yang lingkungannya itu baik dan sehat. Nah ini dari sisi kategori kesehatan aja udah pasti teman-teman buruh yang di sektor perkebunan sawit itu terancam kesehatannya karena proses eksploitasi terhadap industri perkebunan sawit ternyata satu sisi dia merusak lingkungan, yang berikutnya juga pencemaran terhadap limbah industri yang tidak dikelola dengan baik itu mengancam kesehatan buruhnya, termasuk juga pencemaran terhadap limbah pestisida untuk pemupukan dan sebagainya, karena ruang lingkup perusahaan dengan atau perkebunan dengan rumah buruh itu sangat berdekatan. Jadi potensi terjadinya penyakit kerja yang dalam jangka waktu cukup panjang itu sangat berpotensi menjadi ancaman kesehatannya buruh. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dari proses perjuangan teman-teman buruh juga untuk mendapatkan perumahan yang layak itu juga diatur sebenarnya. Kita udah ada undang-undang tersendiri tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Di dalam pasal 4-nya itu menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negara melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Nah sekarang kalau seandainya perusahaan tidak memberikan fasilitas perumahan ataupun negara tidak bertanggung jawab karena orientasinya semakin liberal gitu, mau nggak mau kan buruh hanya mengandalkan penghasilannya untuk bisa bertempat tinggal, untuk bisa sewa kos-kosan atau sewa kontrakan yang sepetak, yang kemudian secara kapasitas dan kelayakannya itu masih sangat jauh dari kategori yang tadi saya sampaikan di undang-undang dasarnya gitu, akhirnya menyebabkan
makin jauh dari harapan-harapan kesejahteraan tadi yang seharusnya dilindungi sebagai hak dasar warga negara. Karena saya melihat kondisi secara real gitu ya, teman-teman yang tinggal di mes, kalaupun disediakan oleh perusahaan. Tapi kalau yang tidak disediakan oleh perusahaan, dia mau nggak mau kan harus mengatur keuangannya, harus menyisihkan dari penghasilannya yang tidak seberapa ini, yang masih kategori dalam skema politik upah murah, untuk sewa kos-kosan. Kalau di daerah mungkin agak sedikit murah, tapi kan belum tentu layak gitu ya. Tapi untuk di daerah-daerah perkotaan, contoh misalkan kita punya basis juga di Jakarta, di industri garmen gitu, di kawasan industrinya, seharga sewa rumah kontrakan itu mungkin paling murah ya. Paling murah itu 700 ribuan. Itu paling murah dengan kondisi yang sangat buruk. Artinya kamar mandinya atau ruang sanitasinya itu bareng-bareng, terus kemudian ventilasinya juga tidak baik untuk pengaturan udaranya, terus kemudian juga sangat kumuh dan dekat dengan kawasan industri yang juga menyebarkan asap industri yang mencemarkan gitu ya untuk kesehatan warganya. Dan umumnya itu sudah di atas 1 juta sekarang. Jadi mungkin 700 itu paling murah dengan kondisi yang sangat buruk. Kalau yang mau agak lebih baik itu di atas 1 juta. Tapi kan itu tidak kemudian manusiawi untuk mengikuti mandat konstitusi atau aturan-aturan yang sudah diperjuangkan dan kemudian sudah ditetapkan. Artinya ada kesalahan dalam implementasi terhadap aturan undang-undang untuk bisa pemenuhan terhadap hak dasar, salah satunya adalah soal perumahan yang layak dan terjangkau. Kalau ngomong terjangkau, artinya nggak akan mungkin buruh Indonesia bisa mendapatkan rumah yang baik, rumah yang layak sesuai dengan rumah-rumah yang diberikan kepada para pejabat-pejabat kita di Indonesia, termasuk anggota dewannya. Itu gapnya sangat luar biasa tuh antara rumah pemukiman buruh dengan rumah pejabat-pejabat kita, itu udah mustahil untuk bisa menandingi lah. Itu sangat jauh gapnya, sangat jauh ketimpangan sosialnya, dan di situ saya merasa negara tidak hadir terhadap pemenuhan hak dasar, salah satunya soal perumahan. Nah, padahal pengertian umum gitu ya terhadap hak perumahan yang layak berarti memiliki tempat tinggal yang aman. Kalau seandainya kondisinya ini poin pertama yang aman. Kalau kondisinya masyarakat kita banyak tidak memenuhi atau tidak mendapatkan, tidak terfasilitasi hak dasarnya dari mulai pekerjaannya, terus kemudian ruang lingkup tempat tinggalnya, tingkat kriminalisasinya tinggi, terus juga berpotensi mendapatkan penyakit karena lingkungannya tidak aman atau sangat tidak bersih gitu ya. Nah, artinya kategori pertama aja sudah tidak memenuhi syarat gitu loh. Terus kemudian memiliki akses layanan dasar. Akses layanan dasar itu yang dimaksud adalah kayak sekolah, terus kemudian air bersih, kira-kira gitu ya. Terus tempat bermain yang aman dan nyaman. Itu sangat nggak mungkin didapatkan oleh buruh dengan kalau keberpihakan terhadap undang-undangnya dan implementasinya nggak sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau dimandatkan dalam konstitusi kita. Jadi menurut saya ini masih banyak PR yang harus diperjuangkan oleh kelas pekerja. Sehingga gap antara para pejabat-pejabat kita ini, termasuk anggota dewan yang justru malah mendapatkan tunjangan 50 juta per hari, itu sangat nggak masuk akal, sangat nggak manusiawi, sangat nggak punya sense terhadap kepedulian ketimpangan sosial yang ada di negara kita ini. Itu justru malah menunjukkan negara itu nggak pernah hadir terhadap persoalan rakyat. Jadi kalau seandainya kita lihat di mal-mal gitu ya di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, itu rata-rata mallnya saja ataupun tempat tinggal para pejabat-pejabat kita ini, termasuk juga anggota dewan yang di apartemen, itu semua fasilitasnya sudah terjamin dan juga sudah memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Misalkan tadi soal keamanan, penjagaannya ketat dan sebagainya,
soal air bersih juga mendapatkan kelayakan, terus soal pelayanan dasar di situ juga ada mall, ada sekolah, ada tempat bermain, ada fasilitas olahraga, semuanya tercukupi. Ini soal bicara tata ruang atau tata letak infrastruktur perumahan gitu ya. Dan itulah yang kemudian kita juga berpikiran bahwa reforma agraria sejati itu sebetulnya bukan hanya diperjuangkan untuk masyarakat di pedesaan, tapi juga harus diperjuangkan oleh kaum kelas pekerja atau kaum buruh di perkotaan. Jadi substansi tentang reforma agraria sejati itu bukan cuma perkara bahwa setiap warga negara berhak mengelola lahan sekian hektar, tapi juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak yang berada di atas wilayah teritori Indonesia. Nah, saya rasa itu juga harus kita perjuangkan sehingga buruh juga mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Sudah pun fasilitasnya sangat minim, terus kemudian perlindungannya sangat minim, terus kemudian hak-hak dasarnya sebagai warga negara juga sangat minim, dan mendapatkan rumah sangat sulit di daerah-daerah perkotaan. Nah, itulah yang kemudian harus jadi perjuangan bersama. Padahal pertanyaannya kan sederhana. Apakah buruh adalah entitas masyarakat yang dia tidak diprioritaskan dalam hak dasar warga negaranya, misalkan pemenuhan perumahan yang layak gitu ya. Mungkin sebagian orang berpikiran kayak misalkan kalangan pejabat dan sebagainya, loh kan pejabat ataupun anggota dewan juga bagian dari warga negara yang harus dilindungi, beban dan tugasnya cukup berat ini mengatur negara, dia menyusun undang-undang, terus kemudian yang membuat peraturan ya, beban dan tugas tanggung jawabnya besar untuk kepentingan negara sehingga berhak diprioritaskan hak dasarnya untuk mendapatkan perumahan yang layak sehingga fasilitasnya juga oke-oke semua. Pertanyaannya, apakah buruh sama sekali tidak punya kontribusi untuk perekonomian nasional? Padahal perekonomian nasional dalam konteks pertumbuhan ekonomi itu 50% lebih, 54% itu masih berkontribusi dari konsumsi. Artinya konsumsi sebenarnya masyarakat bawah yang sangat sangat berkontribusi besar, termasuk juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal meliputi peran sebagai penggerak produksi. Penggerak produksi artinya dia menghasilkan barang dan jasa. Dia pencipta daya saing, penggerak konsumsi sebagai konsumen melalui pendapatan mereka. Jadi buruh itu memang mau nggak mau dikonsepkan mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup. Artinya dia menyerap produksinya para kapitalis kan. Dan itu menyumbang cukup besar dari konsumsi itu 50% lebih untuk pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga secara keseluruhan tuh peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu pasti di mana-mana, mau di Indonesia, di Malaysia, di Eropa, Amerika, pasti dari kontribusinya kaum buruh karena dia orang yang berproduksi dan kemudian dia juga orang yang menyerap konsumsinya. Dan artinya menurut saya ya negara harus fokus dong terhadap pemenuhan hak dasar, khususnya mendapatkan perumahan yang layak bagi kaum buruh di Indonesia karena kontribusinya cukup besar. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Tapi fakta-fakta di lapangannya kan atau implementasi terhadap penerapan aturan main atau hukum yang sudah dibuat itu sangat bertolak belakang, bagaikan panggang jauh dari apinya gitu, api jauh dari panggang lah. Fakta di lapangan itu kawan-kawan bisa melihat sendiri bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di perkebunan itu tempat tinggalnya bagi yang operator ataupun bekerja di kebun, dia hanya mendapatkan mes jika pun itu difasilitasi oleh perusahaannya dengan kapasitas yang sangat minimalis. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Yang penting dia bisa hidup. Disitulah bagi saya KPBI proses eksploitasinya sangat nyata bagi kaum buruh. Dia hanya dimanfaatkan tenaganya untuk bisa berproduksi sehingga peningkatan kesejahteraannya itu nggak perlu
dipikirkan secara serius oleh para pengusaha atau para pemodal. Dan di situ tidak ada kehadiran negara untuk menyelamatkan atau melindungi hak dasar warga negaranya. Saya rasa itu menjadi kritikan kita ke internal kita juga di serikat-serikat buruh. Berarti perjuangan kita nggak boleh hanya sekedar sektoral, memperjuangkan yang sifatnya normatif semata gitu, hanya persoalan hubungan industrial kayak upah, terus status kerja itu penting, terus hak cuti itu penting, hak berserikat itu penting, tapi yang di luar dari persoalan perburuhan itu juga menjadi bagian dari perjuangan karena kita nggak bisa dipisahkan dengan kebutuhan dasar yang lainnya. Misal selain perumahan, apalagi pendidikan, itu juga menjadi hak buruh. Bagaimana buruh bisa mendapatkan pendidikan ataupun anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi kalau sistem kerjanya masih sangat eksploitatif, kira-kira kayak gitu. Dan itu sebenarnya hak dasarnya warga negara kan untuk mendapatkan pendidikan, terus kesehatan dan sebagainya itu juga bagian dari hak dasar. Dan itu harus bersinergi. Jadi makanya setiap May Day, kawan-kawan KPBI dan saya rasa sekarang sudah mulai ada peningkatan kesadaran politik di teman-teman serikat yang lain, nggak lagi cuma berbicara tentang hak-hak normatif perburuan semata gitu yang tadi saya sampaikan, tapi juga sudah mulai menyasar kepada isu-isu kerakyatan yang lainnya, termasuk soal pendidikan gratis, soal kesehatan gratis, soal perumahan yang layak, soal transportasi, itu juga harus kita perjuangkan. Karena tanpa ada sinergisitas, nggak akan mungkin kita sebagai rakyat yang tertindas hari ini, yang kekuasaan politik di nasional ini masih dikuasai oleh oligarki, itu akan peduli terhadap nasib rakyatnya. Mereka akan hanya peduli terhadap pengakumulasian keuntungan dari cara mengeksploitasi tenaga kerja buruhnya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Dan kalau itu sudah terpenuhi, dia tinggal ekspansi terus, kira-kira kayak gitu. Dan itu penting, kenapa kita berjuang untuk pendidikan gratis, mendukung perjuangan kawan-kawan pelajar dan mahasiswa, karena buruh sadar upah kita masih sangat rendah, upah kita masih dalam skema politik upah murah, sehingga nggak akan mungkin buruh itu bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi kalau dia nggak berpikir keras. Kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, utang sana utang sini gitu kan, cari penghasilan yang lainnya dari pendapatan di pabriknya atau di perusahaannya, karena upahnya sangat rendah. Nggak akan mungkin kita bisa menyekolahkan anak-anak kita sampai ke perguruan tinggi. Dan sebetulnya itu adalah tanggung jawab negara, dan itu yang harus kita perjuangkan terus bersama kawan-kawan mahasiswa. Begitupun sebaliknya, kira-kira kayak begitu. Jadi saling bersinergi dalam konteks program perjuangan bersama. Nah, saya rasa ya banyaklah implementasi yang kemudian bertentangan dengan mandat konstitusi Undang-Undang Dasar kita ya. Misalkan saya kasih contoh dalam konteks perumahan, kita diskusinya kan temanya tentang perumahan gitu ya. Kenapa para pejabat-pejabat kita ataupun anggota dewan mendapatkan fasilitas perumahan, tapi buruhnya atau masyarakat menengah ke bawah itu justru malah semakin memprihatinkan dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan tempat tinggal juga yang sangat buruk. Dan itu kan nggak matching tuh, kira-kira kayak gitu. Ya wajar aja karena implementasi dari aturan undang-undangnya, dari mulai Undang-Undang Dasar sampai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan yang layak, itu cenderung tidak masuk dalam konteks ini ya, pemenuhan hak dasarnya, tapi kecenderungan yang saya lihat justru malah dipermainkan oleh elit kekuasaan ini untuk jadi bisnis sampingan atau dikomersilkan. Misal contoh ada aturan tentang tapera, tabungan perumahan rakyat, yang dikhususkan juga itu untuk buruh sebenarnya kan. Tapi dengan konsep itu, buruh pun sebenarnya masih terbebani dengan premi yang harus dipotong dari gaji buruh. Buruh sudahlah mendapatkan upah yang rendah, terus kemudian potongan-potongan terhadap hal-hal yang kayak gitu juga cukup besar. Ada potongan BPJS untuk kesehatan, ada potongan tapera lagi, ada potongan yang kemarin kalau seandainya perusahaannya mengalami dampak dari COVID itu harus dipotong 2,5%, kira-kira kayak gitu. Jadi masih membebankan, masih memberatkan. Maksudnya tujuannya untuk mendapatkan rumah, tapi
perlakuan atau tindakannya justru malah membebani buruhnya itu sendiri. Dan kalau diakumulasi, nggak akan sanggup buruhnya bisa membeli rumah karena harga jual tanah atau NJOP-nya itu kan setiap tahun itu naik. Ya kan, terus harga murah, paling murah katakanlah sekarang 200 juta. Kalau dikumpulin itu nggak nyampe 200-an juta, paling cuman puluhan juta. Jadi nggak akan mungkin buruh bisa membeli ketika dia mendapatkan hak dari tabungan taperanya. Kira-kira bahkan apalagi rata-rata sekarang udah di atas 500 jutaan harga rumah di daerah perkotaan. Terus misalkan ada janji-janji politik di beberapa kampanye pilkada kemarin, nanti ada perumahan 0% terhadap DP dan sebagainya, itu semua bullshit bagi saya. Karena nggak mungkin kalau sepanjang orientasi ekonomi politiknya kita masih neolib, meminimalisir peran negara terhadap kesejahteraan buruhnya dan perlindungan hak dasarnya, maka semua akan diserahkan pada mekanisme pasar. Dan ketika itu terjadi, maka buruh lagi-lagi akan menjadi korban dari proses pengeksploitasian dalam sistem ekonomi kapitalistik dan neolib tersebut. Nah, sehingga mungkin KPBI mencoba untuk menyusun satu program perjuangan gitu yang sehingga bisa menjadi program perjuangan bersama terkait dengan pemenuhan hak dasar, salah satunya soal perumahan yang layak. Jadi sebetulnya salah satu program unggulan atau program populis yang kemudian jadi program strategis nasional Presiden Prabowo tentang program 3 juta perumahan. Nah, program 3 juta perumahan itu untuk di wilayah hilir, di wilayah pesisir 1 juta, di wilayah pedesaan 1 juta, di wilayah perkotaan 1 juta. Nah, kalau itu seandainya bisa ditekan oleh gerakan, maka seharusnya konsep yang awalnya itu mendapatkan subsidi dari negara sebesar Rp600.000 per bulan, seharusnya itu benar-benar bisa dipertahankan dan itu menjadi tanggung jawab negara, bukan lagi dibuatkan premi. Karena kemudian dalam praktek pelaksanaannya itu justru malah banyak dimelencengkan oleh aparat negaranya nih, oleh pejabat-pejabatnya, misalnya pejabat kementerian yang terkait. Justru malah dikenakan premi kayak tapera, mau sampai kapan lagi kita upahnya yang kecil ini dipotong-potong terus kan, kira-kira kayak gitu. Nah, itu seharusnya itu menjadi program tuntutan bahwa ini program sebenarnya bermanfaat buat rakyat, tapi implementasinya sangat melenceng karena masih dikuasai oleh para oligarki, sehingga harus ada terobosan kalau mau negara benar-benar hadir terhadap persoalan ini, negara ambil alih secara sepenuhnya dan dia bisa ambil dari, katakanlah misal kita nih di buruh itu punya anggaran di BPJS Tenaga Kerja itu sekitar 700 triliunan. 700 triliun ini kadang-kadang suka dipakai seenaknya atau secara sepihak oleh perusahaan untuk investasi di infrastruktur, investasi di mana. Tapi sebenarnya pertama tanpa persetujuan dari buruhnya. Yang kedua, implementasinya nggak nyambung dengan buruh. Apa yang dibutuhkan oleh buruh, tapi yang dikelola oleh negara itu sangat jauh dari kebutuhan dasar buruhnya. Nah, padahal itu bisa saja dialokasikan untuk memastikan infrastruktur perumahan 1 juta buruh, 3 juta perumahan yang di pesisir, terus kemudian di pedesaan dan di perkotaan, itu kalau seandainya alokasikan aja, invest aja ke katakanlah bank milik negara, katakan BRI dan sebagainya, invest di situ, dan bank itu harus menjamin infrastrukturnya semua jadi dan orang-orang yang kemudian mendapatkan itu tepat sasaran semua. Tapi itu butuh pengawalan dari kalangan gerakan juga, karena kalau cuma diserahkan kepada orang-orang pemerintah yang kemudian mayoritas adalah oligarki atau para pengusaha, itu pasti akan dimainkan lagi. Yang kedua, kita juga akan memperjuangkan soal reforma agraria di perkotaan. Jadi nggak cuma hanya di pedesaan yang kemudian hak terhadap pengelolaan tanah itu harus diberikan kepada rakyat pedesaan sehingga rakyat petani di pedesaan itu tidak kehilangan lahannya karena diserobot oleh korporat. Terus kemudian akhirnya menjadi eksodus masyarakat desa ke perkotaan untuk menjadi buruh-buruh pabrik, sehingga nilai tawar buruh di perusahaan menjadi sangat minimalis. Karena kalau kita menyebutkan itu, si HRD selalu bilang kalau misalkan kita menolak satu kebijakan yang merugikan buruh, HRD-nya tinggal bilang, ini jumlah pengangguran di Indonesia itu ada 8 juta.
Kalau kamu nggak setuju dengan kebijakan perusahaan, silakan aja cari pekerjaan yang lain karena akan berbondong-bondong nih yang mendaftar ke perusahaan ini. Dan itu kan permainannya dari sistem kapitalisme juga. Jadi mempertahankan jumlah pengangguran, menyempitkan penyediaan terhadap lapangan pekerjaan, sehingga buruh menjadi sangat kecil nilai tawarnya terhadap perusahaan. Nah, seharusnya kita juga memperjuangkan reforma agraria di perkotaan itu agar memastikan teman-teman buruh yang tinggal di wilayah industri itu mendapatkan perumahan yang layak, dan perumahan itu memang harus diatur tata kelolanya. Kalau sekarang alasannya tidak ada lahan karena semua sudah dicaplok-caplokin sama para pebisnis, dibangun mall, dibangun apartemen dan sebagainya. Nah, seharusnya mulai ditata ulang nih. Ditata ulangnya itu yang tadinya misalkan vertikal ya ke samping lahan. Padahal sebenarnya masih banyak juga lahan kosong yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan perumahan layak rakyat. Tapi oke lah, kita bisa atur itu Bisa dengan dipercepat, Bu? konsep perumahan yang rumah susun rusunawa, tapi sebenarnya haknya itu untuk teman-teman buruh, kira-kira gitu. Jadi banyak teman-teman buruh yang bisa mendapatkan fasilitas perumahan dengan konsep rusunawa, kira-kira kayak gitu. Dan itu menjadi tanggung jawab negara. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita elaborasi dalam proses pendiskusiannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ontom, paparan yang sangat kaya dan luas. Nanti mungkin kita juga akan lanjutkan di sesi diskusi. Tadi menarik yang dipaparkan oleh Bung Ontom tentang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ya sama buruh. Bukan hanya tempat tinggal saja, lebih juga justru pada penataan ulang kawasan yang di mana di situ ada layanan-layanan dasar yang harusnya ada untuk buruh itu sendiri. Misalnya sanitasi yang airnya keruh, kotor, dan layanan-layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas yang harusnya memang ada untuk ruang hidup buruhnya bisa lebih layak ya. Dan itu yang perlu kemudian akan diupayakan nanti sama serikat serikat buruh. Selain juga uh, tadi yang saya tangkap tentang penataan kawasan yang sangat dibutuhkan, justru malah bukannya layanan dasar yang disediakan untuk buruh, bahkan layanan-layanan dasar itu justru dikomersialisasi, dibisniskan seperti tapera, seperti layanan kesehatan, malah uh, ini berbanding sangat kontraproduktif ya ketika perjuangan upahnya susah naik, malah buruh dijadikan konsumen, dibisniskan dengan layanan-layanan dasar yang disediakan yang dikuasai oleh para kapitalis itu. Nah, mungkin bagaimana kondisi di kebun dan di pabrik, kita akan mencoba mendengarkan paparan respon dari Bung Rudi ya dari kebun. Silakan Bung Rudi untuk merespon dan menanggapi seperti apa kondisi-kondisi tentang tingginya apapun yang akan disampaikan. Silakan Bung Rudi. Ya, terima kasih Bung Sikil dan selamat sore untuk semuanya yang hadir. Perkenalkan, saya Rudianto dari SBA Serbuk PT Ani Kumpai untuk wilayah Kalbar, Kabupaten Sambas, khususnya kita di PT Wilmar. Menarik sekali atas diskusinya dan pemaparan dari Bung Karti dan Bung Oncom dari KPBI. Saya mungkin kepingin ini dulu ya, apa yang namanya ya, membandingkan antara apa yang dipaparkan oleh Bung Karti dengan apa yang dipaparkan oleh Bung Oncom. Kalau menurut hemat saya, pergerakan di Malaysia yang
dipelopori oleh teman-teman dari Bung Karti itu sendiri, itu kan berusaha untuk memberikan suatu kesejahteraan terkait rumah, kalau menurut pandangan saya tadi, perumahan yang menjadi hak milik ya. Kalau untuk yang di Malaysia, Bung Karti ya. Tapi kalau untuk kita sendiri di Indonesia, kita baru berjuang terkait kehidupan layak atau sejenis kayak mes atau bagaimana gitu, supaya itu menjadi penunjang dalam kehidupan kita sewaktu bekerja, supaya apa yang menjadi penghasilan kita tidak terbebani lagi dengan sewa rumah atau kos segala macam. Itu kalau yang saya perhatikan dari pemaparan Bung Oncom. Jadi miris sekali kalau bagi saya, untuk kita yang di Indonesia, kita baru berjuang terkait untuk hal-hal yang bersifat untuk sewa atau kos tadi, memperkecil pengeluaran lah istilahnya itu. Kalau menurut saya sendiri, untuk kami di perkebunan, khususnya kalau yang di Wilmar itu, mungkin kalau perumahan sudah lumayan baik atau layak. Tapi tidak juga bisa nutup kemungkinan untuk teman-teman kita yang di perkebunan lain atau di PT lain, memang itu sangat ya sangat berbeda lah kemungkinan dari PT kita di Wilmar tentang kesejahteraan perumahan, kesejahteraan terkait kayak fasilitas air bersih, itu mungkin jauh berbeda. Tapi ya apapun itu bentuknya, ini kan perjuangan kita bersama. Baik itu mau di Wilmar atau di perusahaan lain, ini menjadi masalah kita bersama selaku buruh, supaya kita dapat berjuang terkait hal ini. Menurut saya kalau masalah perumahan ini yang harus dipikirkan bukan permasalahan semata-mata di saat kita bekerjanya aja, tapi di sini kan kayak kami yang bekerja di sektor persawitan mungkin punya cita-cita bukan sekedar kita bisa berteduh di saat kita masih bekerja, tapi kita harus berpikir bagaimana nanti di saat kita setelah tidak bekerja di suatu perusahaan itu, apakah si karyawan atau buruhnya itu sendiri akan mampu memiliki rumah di luar di saat kita setelah bekerja dari suatu perusahaan itu sendiri. Itu yang mungkin kalau bagi saya yang harus bisa jadi prioritas juga. Soalnya ya kita sama-sama tahu lah, namanya kehidupan di perkebunan itu dibilang sejahtera, bisa sejahtera. Tapi dalam konteks kenyataannya itu kadang-kadang bisa berbanding terbalik dengan upah yang diterima oleh buruh sawit itu sendiri dan juga biaya kehidupan sehari-hari, kadang-kadang itu bisa bisa sangat tidak setara. Masalahnya kita di perkebunan kebanyakannya kita terisolasi dari kehidupan luar. Kita mau ke kota itu perlu proses panjang, perlu perjalanan jauh, perlu ongkos yang lumayan besar, dan itu bisa kita jalani itu bukan setiap minggu atau setiap hari atau setiap minggu. Itu kebanyakan di saat kita secara ininya, di saat kita baru habis gajian,
kita baru bisa turun ke kota untuk belanja atau sekedar ya refreshing lah. Tapi di saat kita di dalam perkebunan itu sendiri, kehidupan kita itu lumayan berat dengan harga barang yang tinggi, dengan apa biaya hidup yang lumayan tinggi. Itu kadang-kadang menjadi sebuah pemikiran juga, dan itu kebanyakan menjadi beban buruh-buruh, dan kebanyakan hal ini buruh itu sendiri mengambil jalan pintas yang seolah-olah ini menjadi suatu solusi, tapi kenyataannya menjadi suatu beban juga, menjadi suatu kayak kayak apa ya, kayak suatu eh, apa namanya, bumerang untuk buruhnya itu. Masalahnya mereka akan menanggung sesuatu hutang yang lumayan besar dan berdampak kepada buruh itu sendiri, harus kerja lebih ekstra, harus mencukupi kebutuhan tadi dan juga menutupi hutangnya. Sebenarnya harapan kami kalau untuk di buruh sawit, kalau saya pribadi itu ya mungkin harusnya memang harus ada suatu aturan yang betul-betul bisa mengatur tentang terkait kesejahteraan buruh itu sendiri, dan juga alangkah baiknya kalau buruh-buruh itu bisa apa, setelah bekerja itu bisa punya rumah sendiri. Mungkin itu menjadi permasalahan kita semua selaku buruh-buruh di perkebunan. Nah, mungkin begitu dulu lah Bung Sikil. Siap, terima kasih Bung Rudi atas paparannya. Sebenarnya yang dipaparkan tadi memperjelas ya, memperjelas tentang apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Ancam dan Bung Karti tentang kebun ini terisolasi jauh dari kota, biaya hidupnya tinggi, banyak buruh yang malah menanggung hutang gitu. Jadi di sini memang selain biaya-biaya hidup, ketidakterjangkauan karena upahnya yang kecil untuk membayar utang, tidak mungkin kemudian buruh bisa memfasilitasi dirinya ya untuk layanan-layanan dasar itu, tempat tinggal, kesehatan dan macam-macamnya. Di sini ya mungkin memperkuat apa yang disampaikan sama Bung Oncom bahwa komersialisasi tadi ada tapera, ini selain bayar hutang sekaligus bunganya kan. Jadi ada finansialisasi yang juga berjalan di perkebunan di tengah-tengah melaratnya buruh karena upahnya rendah. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya ambil ya dari paparannya Bung Rudi tadi. Mungkin kita beralih ke yang buruh dari PKS pabrik kelapa sawit, Bung Risto masih bersama kita kah? Bung Risto terpental ya. Ini ada Pak Dami dari Kalimantan Tengah, ada Bang Hendra dari Riau. Ada siapa lagi nih kita di sini? Oke, ya karena Bang Risto terpental, mungkin kita coba ini ya tanggapan-tanggapan, respon-respon dari teman-teman buruh yang lain dari Kalimantan Tengah, dari Riau. Mungkin ada yang ingin merespon atau menyampaikan dari pengalaman-pengalaman
kehidupan di perburuan di lokasi-lokasi lain. Pak Dami mungkin, atau Bung Hendra, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Ya, mau berbagi perspektif aja. Harapannya sih nanti dengar cerita dari teman-teman dari kebun juga ya, kebun sama pabrik sawit. Menurutku masalah tempat tinggal ini bukan sekedar tanah dan bangunan aja, tapi ini sebetulnya juga menunjukkan ada masalah yang lebih besar, tentang masalah kendali atas tanah atau ruang hidup. Contoh konkretnya itu yang pernah kita dengar dari kawan kita sendiri di Kalbar, teman-teman pekerja Duta Palma atau sekarang Agrinas yang diusir paksa. Kita sepertinya pantas menyebutnya itu pengusiran karena yang terjadi itu bukan sekedar pemutusan hubungan kerja, berikut juga terusirnya buruh dari tempat tinggalnya. Itu terjadi belum lama, tahun 2020 atau 21 kalau aku tidak salah ingat, itu terjadi pengusiran juga di Kalimantan Timur. Eh, saya lupa kebunnya, tapi itu anggota dari teman-teman Serikat SPN, Serikat Pekerja Nasional di Kalimantan Timur. Lagi-lagi sama, masalahnya adalah seolah-olah PHK, tapi yang sebetulnya terjadi adalah pengusiran. Kenapa aku menyebutnya pengusiran? Karena kita harus menyadari bahwa keberadaan dan tempat tinggal buruh dan keluarganya itu melekat dan menyatu dengan tempat kerjanya, yaitu tinggal di perkebunan sawit. Apalagi jika konteksnya itu adalah buruh migran atau transmigran bahkan atau pendatang yang mereka kampung halaman meninggalkan kampung halaman kemudian bekerja dan tinggal di kebun sawit. Seringkali juga para perantau-perantau itu akhirnya berkeluarga, punya anak, seringkali juga anak yang lahir di kebun, dewasa kemudian menjadi buruh kebun, tinggal di tempat yang sama. Artinya buruh itu ketika menjadi buruh kebun, dia tidak punya rumah, dia menumpang. Dia ditumpangi, diberikan tumpangan oleh perusahaan. Tapi ini juga lagi-lagi bukan kebaikan perusahaan. Perusahaan punya kepentingan untuk memastikan buruhnya terus bekerja, maka dibuatkanlah tempat tinggal. Yang seolah-olah kita merasa itu tempat tinggal, merasa nyaman, tinggal di sana, punya perabot, ketika ada satu musibah seperti yang dialamin teman-teman Duta Palma, terjadilah tragedi. 2.000 orang lebih yang harus terusir. 2.000 orang itu jumlah pekerja, belum dihitung dengan anggota keluarganya. Kita asumsikan satu orang buruh punya tiga, satu istri, dua anak, tiga dikali 2.000, 6.000 orang yang menjadi korban. Padahal itu ceritanya adalah cerita penutupan perusahaan, lalu pekerjanya di PHK. Tapi karena tadi masalah struktural yang lebih mendasar tentang kendali perusahaan atas ruang hidup, maka yang terjadi terhilangnya lapangan pekerjaan juga menghilangkan tempat tinggalnya. Nah, aku pikir advokasi perjuangan yang dilakukan teman-teman di SML ini memang patut ditiru, harus dicontoh, harus diulang juga oleh kita di Indonesia, karena persis itulah yang sedang diperjuangkan. Itu bukan hanya sekedar mengupayakan bangunan, mengupayakan supaya ketika kita tidur itu tidak beratapkan langit, supaya kita tidur terlindung dari udara dingin, dari hujan, tapi ini adalah ngomongin soal ruang hidup. Nah, untuk itu terakhir dari saya, yang perlu dilakukan terutama oleh serikat buruh adalah memang memperluas tuntutannya dan melihat tuntutan rumah ini bukan sekedar upaya memperjuangkan hak normatif, tapi sebetulnya sedang berusaha untuk merebut kendali, merebut kontrol yang selama ini dikuasai oleh perusahaan dan negara. Artinya tuntutan dan perjuangan serikat buruh itu harus menyatu dengan tuntutan yang lebih luas.
Misalkan bentuk perjuangannya adalah bagaimana buruh kebun dan masyarakat itu dapat mereklaim tanah yang dikuasai oleh perusahaan atau negara. Mungkin itu, Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bung Rizal. Menarik barusan dari Bung Rizal bahwa buruh itu tinggal dan bekerja di lokasi yang sama, di tempat yang sama. Makanya di situ kemudian ada kerentanan, entah itu kerentanan yang sudah terusir sebelumnya dari tempat tinggalnya, kalau konteks buruh migran gitu kan. Dan juga ya mungkin ini juga bagian dari kerentanan lintas generasi ya. Bagaimana dengan anak-anaknya nanti, apakah masih punya tempat tinggal yang layak atau ini, kalau jadi tidak hanya bagaimana membangun ruang hidup sekarang, tapi bagaimana membangun kedaulatan buruh ke depannya. Itu buruh bisa mengkontrol kondisi kehidupannya ke depan gitu, tidak hanya menyerah dan menyerahkannya ke perusahaan dan ke pengusaha gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari kawan-kawan yang lain yang mau bertanya atau menanggapi, merespon. Eh, dari tadi servernya kayak katanya apa? Sinyalnya tadi terputus Bang Risto ya, makanya terpental keluar lagi nyari sinyal lagi. Dan mungkin ada tanggapan dari yang lain, pertanyaan-pertanyaan, silakan dari Bung Agil, Mbak Nuzul, dari buruh-buruh yang Riau atau Kalimantan Tengah. Kalau aku sih Bung Dami, itu ada Bung Dami. Bung Dami ada kah Bung Dami? Dari Kalteng. Atau Bung Ara mungkin ada tanggapan dan respon dari akademisi. Masuk, Bung Hendra. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Hendra, perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Industri Perkebunan Sawit yang berafiliasi dengan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI dari Riau. Ya mungkin saya ya bisa dibilang menanggapi atau sedikit sharing-sharing saja lah ya terkait perburuhan di perkebunan kelapa sawit nih. Memang akhir-akhir ini kita lihat dengan kondisi negara kita yang mungkin tidak baik-baik saja, kami khususnya yang di perkebunan ini mulai merasakan dampak efektif, hal positif lah, energi positif dari apa yang dilakukan kawan-kawan di pusat kota, di daerah-daerah yang bisa kita lihat dari sosial media, dari televisi kan. Nah, akhir-akhir ini itu yang membuat kegelisahan itu menjadi mencuat gitu. Kalau kita lihat dari generasi ke generasi, perburuan perkebunan sawit ini khususnya, kalau kita lihat hasil perkebunan sawit luar biasa. Apa yang nggak bisa dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan, kan begitu. Namun kondisi kenyataannya buruh perkebunan sawit lah yang paling rentan dan paling menderita. Itu yang kita lihat di lapangan. Ada beberapa orang kadang-kadang yang mungkin mengerti, yang mulai berani bersuara. Nah, itu tekanan-tekanan kepada individu-individu itu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, aparat-aparat yang mungkin yang membackup atau ada kepentingan pribadinya di seputaran perusahaan tersebut gitu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang buruh ini lelah, capek kan gitu kan, takut. Kenapa? Ketika ada bentuk intimidasi, bentuk tekanan, mereka mencari posisi aman seperti apa? Lebih baik diam. Itu diam bukan berarti tidak ada masalah. Nah, kami bersyukur dengan adanya KPBI yang sekarang ini progresif dan sampai ke daerah-daerah, itu menjadi suatu warna yang baru gitu. Artinya apa? Bisa mendapatkan energi yang mungkin kami sebelumnya dari perkebunan ini yang di daerah pelosok tidak paham, tidak mengerti aturan undang-undang bagaimana menjalankan
hubungan kerja yang baik, dan seperti apa yang menjadi hak dasar kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Dengan adanya KPB ini, kami bisa mendapatkan hal positif gitu. Kami bersyukur sangat luar biasa. Nah, itu yang sekarang menjadi kegelisahan khususnya di Riau. Nah, dengan adanya KPBI di daerah ini, khusus di Riau, saat ini mulai mencuat. Artinya apa? Permasalahan-permasalahan itu mulai ke permukaan kan. Nah, bagaimana hubungan kerja, bagaimana perjanjian kerja, bagaimana dan seterusnya. Nah, itu yang sekarang kita suarakan. Itu yang jadi PR terbesar kita sebenarnya sih. Makanya kita selalu konfirmasi, selalu konsolidasi, dan selalu sharing, selalu bertanya. Setiap forum, setiap ada kesempatan, itulah yang membuat kita. Tugas PR kita memang bagaimana cara memberi pemahaman kepada para buruh yang latar belakangnya SDM-nya kurang, kan seperti itu kan, yang pendidikannya kurang. Karena kalau perkebunan sawit ini latar belakangnya tidak penting dalam bekerja. Ada kemauan, ada tenaga, silakan bekerja. Nah, seperti itu dia. Dia tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus punya pengalaman. Tapi yang diutamakan, kamu bisa bekerja, kamu bekerja keras, kamu mampu melaksanakan pekerjaan itu, menyelesaikan apa yang diberikan target oleh atasan, oleh pimpinan, maka kamu bisa bekerja. Nah, seperti itu. Ya. Dia tidak tahu bagaimana dampaknya, apa dia. Dan ketika dia melakukan kesalahan, maka sanksi-sanksi itu sangat luar biasa, dan dia tidak mengerti. Nah, itu yang sekarang kita coba konsolidasi, kita coba sosialisasikan. Seperti hal-hal seperti inilah, seperti sering adanya sharing, Zoom segala macam. Mungkin ini salah satu hal positif dalam pembelajaran lah yang bisa kita dapatkan, pembelajaran, pembekalan ilmu, kan seperti itu. Mungkin itu sedikit pengalaman dan sharing-sharing dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bung Hendra atas sharingnya. Jadi tadi cukup penting ya apa yang dibagikan, pengalaman-pengalaman bahwa ada tekanan-tekanan ke buruh yang membuat buruh sudah berusaha untuk menyampaikan soalannya, tapi tekanan-tekanan itu yang membuat buruh capek ya untuk melakukan perjuangan, dan susah juga untuk memperjuangkannya kalau sudah terlalu lama tidak dihiraukan terus dan bahkan ditekan. Di sini ada Pak Dami yang sudah open mic. Ada yang mau disampaikan, Pak Dami? Oke, terima kasih. Silakan. Selamat sore. Salam kenal, Bung. Siap, salam kenal. Silakan. Perkenalkan, saya Dami ya, saya dari Kalteng. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas diselenggarakan Zoom ini ya, Bung ya. Kemudian dari paparan beberapa pembicara di awal tadi, sangat nyata dalam kehidupan di perkebunan ya, Bung. Terutama di tempat kami bekerja, di mana di sini memang benar-benar semua diperas seperti itu, Bung. Jadi diperas pikiran karyawan, diperas sama atasannya. Kemudian hasil kerja karyawan pun kadang dipotong dengan alasan yang mungkin menurut saya pribadi tidak masuk akal. Nah, dari setiap persoalan yang ada memang sangat-sangat sulit sebetulnya saya sampaikan, karena kembalinya tadi dari SDM ya, Bung ya. Dari SDM rata-rata memang mungkin di bawah standar ya. Dan kemudian dari keinginan juga untuk berorganisasi itu di tempat kami sangat minim. Sehingga kami di dalam berupaya untuk membentuk serikat pun itu memang bergerilya, Bung. Bergerilya, jadi ya mungkin Bung Agil, Bung Rizal sudah tahu kondisi kami. Jadi memang serba memprihatinkan, Bung. Serba memprihatinkan. Di mana jangankan ibaratnya hak-hak non normatif ya, Bung, ya, yang kita mau perjuangkan. Hak normatif saja, Bung,
ya, hak normatif aja di tempat kami ini itu seringkali dirampas ya atau dibohongi oleh oknum perusahaan, di mana terjadi beberapa kali musibah ya. Saya hitung yang saya pernah coba mediasi itu dengan pihak perusahaan itu ada kejadian 3 orang meninggal, Bung. 3 orang meninggal dengan masa kerja itu di atas 5 tahun. Jadi ketika kita tanya pesangonnya, jadi itu tidak ada katanya, tidak dapat pesangon karena masih kontrak. Nah ini sebetulnya memang kalau kita kembali ke aturan ya Bung ya, sedikit saya pernah baca. Jadi memang tidak diterapkan atau tidak diberikan apa syarat untuk untuk bisa menerima pesangon itu oleh perusahaan. Salah satu contoh yang sering terjadi di sini, Bos Bung ya. Jadi mereka selalu mengatakan karena masih kontrak. Nah, kemudian kontrak ini pun tidak jelas. Seharusnya kan kalau memang benar-benar karyawan itu kontrak atau outsourcing, jadi seharusnya kan dari awal mereka secara terang benderang menjelaskan ke karyawan bahwasannya status kekaryawannya adalah kontrak. Nah, ini tidak pernah dijelaskan. Kemudian pada saat musibah, ya baru mereka sampaikan bahwasannya yang bersangkutan tidak mendapatkan hak pesangon karena masih kontrak. Itu yang pertama, Bung. Kemudian masalah yang kedua saat jatuh tempo pensiun, Bung. Baru-baru ini memang ada satu yang sudah pernah kami usaha upaya penyelesaian, tapi ya mungkin karena masih ada syarat-syarat yang perlu kami bereskan dulu sehingga belum melakukan pertemuan dengan pihak manajemen. Itu yang kedua, Bung. Jadi yang selanjutnya memang dari target kerja, Bung. Dari target kerjanya itu ya sering saya bilang yang sangat-sangat tidak manusiawi. Nah, sementara penghasilan karyawan ya tidak sesuai dengan jumlah keringat yang mereka keluarkan pada saat beraktivitas. Ya karena ya itu tadi alasannya masih borongan, kemudian alasannya masih kontrak, jadi serba memprihatinkan. Nah kembali mungkin saya sangat bersyukur saat ini karena banyak teman-teman yang saya kenali di mana dalam perkembangannya kami kami banyak belajar, kami banyak mendapat ilmu-ilmu yang selama ini kami tidak mengetahuinya. Jadi secara sedikit demi sedikit saya maupun teman-teman yang di mil ataupun di kebun sudah ada rasa percaya diri, sudah ada kemauan untuk belajar, untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai buruh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi selamat sore. Kembali saya persilakan kepada operator. Baik, terima kasih Pak Dami atas sharing-sharingnya ya. Tadi cukup penting yang di-sharing dari kondisi di perkebunan Pak Dami tentang bagaimana target kerja, malah targetnya tinggi, malah upahnya banyak dipotong dan perjuangan untuk hak-hak normatif juga banyak dibohongi gitu ya. Mungkin saya ingin minta respon ya dari pembicara, dari Bung Karti, Bung Oncom dan yang lainnya terkait gimana sih kira-kira ini tentang tekanan-tekanan terhadap buruh yang melemahkan buruh itu untuk bersuara gitu, dan
buruh bisa ketakutan, diam? Apakah ada pengalaman-pengalaman dan cara-cara untuk mengatasi itu? Silakan, Bang Karti. Saya bincang berkaitan dengan Malaysia lah. Saya rasa Malaysia kita dari sejarah memang buruh-buruh buruh-buruh sawit yang bekerja di Malaysia tu dibawa daripada selatan India pada masa tu, lebih kurang 100-150 tahun dahulu, sebagai buruh kasar. Bukan saja buruh kasar, sebagai hamba juga kadang-kadang, di mana gaji yang tidak setimpal dibawa oleh British dan kemudiannya disambung oleh oleh pemerintah sekarang, pemerintah negara kita. Jadi kebanyakan masa mereka akan dihimpun di satu tempat dan dibina rumah di sana supaya mereka tidak keluar berhubung dengan masyarakat luar dan dimabuki dengan arak dan sebagainya. Ini semua adalah sejarah di mana taktik-taktik bagaimana pekerja dihimpit untuk dipaksa bekerja secara turun-temurun di ladang lah, di sawit dan juga pokok getah. Tapi nilai yang berlaku ini sebenarnya adalah juga kerana uh, sebenarnya untuk pekerja di ladang Malaysia ni terlalu mereka taksub dengan sistem culture sendiri juga. Ada culture di mana masyarakat India terutamanya dengan masyarakat Melayu di mana mereka terpaksa mendengar daripada ketua mereka untuk dan ketua mereka pula dirasuah dan dikontrol oleh majikan dan juga pemilik tanah. Dan kemudian satu zaman kemudiannya mereka pula di mana mereka digantikan pula dengan pemimpin politik dan juga union, kesatuan di mana union menjadi pro majikan dengan juga juru cakap untuk majikan, dan mereka akan mengawal pekerja-pekerja daripada tidak bercakap atau tidak menuntut hak mereka. Dan secara langsung ketua-ketua union ini juga adalah terlibat dengan politik nasional dan mereka adalah ketua atau mewakili parti-parti pemerintah, dan ini secara tidak langsung pekerja-pekerja ladang tidak dapat menyuarakan pandangan mereka. Dan pada satu ketika, dan setiap zaman tu ada satu kumpulan yang kecil yang cuba bawa idea-idea ini melalui satu kumpulan kiri dulu melalui Front Sosialis, Parti Buruh, Parti Rakyat. Dan 90-an kita sudah ambil alih JSML, Parti Sosialis, kita sudah ambil alih untuk membawa tuntutan pekerja. Dan kebanyakan masa zaman saya awal 2 tahun 2000 dan sebagainya pun, saya tidak dibenarkan masuk ke dalam ladang oleh majikan. Mereka akan halang kami, mereka takkan benarkan kita berbincang dengan pekerja ladang semasa kita cuba berkomunikasi ataupun untuk mobilisasi. Tetapi apa yang penting adalah kami diajar oleh kumpulan-kumpulan kami adalah setiap kali kita kerana ketakutan pekerja itu bukan disebabkan oleh mereka dihimpit oleh satu sejarah di mana mereka terpaksa kerja, dan kerana jika tak ada kerja mereka tak dapat menjaga keluarga mereka. Tetapi pada masa sama mereka masih boleh melakukan tuntutan mereka itu. Bagaimana kita nak bawa? Jadi kita cuba gunakan taktik bukan gerila, tapi lebih kepada taktik di mana kita kawan mereka di luar daripada estate. Kita bawa mereka, kita jumpa dia di kedai kopi, kita jumpa dia mereka kedai di kilang, estate dan sebagainya. Dan kita kawan dengan mereka. Itu satu langkah pertama. Dan kita ada satu kumpulan. Kita mulakan dengan bukan sebagai tuntutan. Kita bawa kepada jom kita lihat apa yang berlaku. Kita mesti kita ada kawan-kawan atau ahli keluarga, dan melalui itu kita cuba kumpul, kita mesyuarat di luar estate, di luar ladang, dan sikit-sikit kita pergi jadi jawatan kuasa kuil, tempat bersembah mereka, dan tempat kita pergi, kita mesyuarat di sana. Dan ada satu ketika kita akan cuba bermesyuarat di dalam rumah. Ini semua adalah satu langkah-langkah di mana pertama kita kena menghilangkan ketakutan
kepada kaum pekerja bahawa ini adalah hak mereka. Ini bukan, mereka tidak boleh ditipu ataupun diberikan gaji yang rendah dan sebagainya lah. Tapi pada satu ketika apabila mereka diusir ataupun dihentikan kerja untuk penanaman semula pokok kelapa sawit dan sebagainya, pekerja terpaksa sama ada melawan ataupun mengikut kehendak majikan. Dan kebanyakan masa mereka rasa okeylah kita lawan lah. Sudah cukup kerana apabila mereka mendengar cakap orang politik dan tak dapat dijanjikan, apabila mereka dengar dengan kaum union dan itu pun tidak dapat dan akhirnya satu kumpulan yang bersama mereka untuk satu tempoh yang konsisten. Bukan satu hari pergi tengok balik tidur, tidak boleh. Kita kena bersama dengan mereka dalam perjuangan, dan semakin lama mereka sudah membina satu kepercayaan. Dan kepercayaan itu kebawa kepada kelas menuntut kita kepada satu tahap melawan dan membawa tuntutan. Kemudian kepada kelas membelajar, kenapa ada perbezaan. Adakah ini adalah masalahnya adalah ada isu kaum ke atau isu kelas. Di sana kita bawa idea-idea pertembungan kelas. Dan di situ kita membina kadre, bawa komrad kita bahawa ini bukan satu perjuangan untuk satu estate ke satu ladang. Ini adalah satu perjuangan masyarakat keseluruhan, masyarakat kaum buruh seluruh negara menentang satu pemilik tanah, sama ada dia daripada China ke, India ke, Melayu ke, dia tetap lawan kita. Di mana perjuangan adalah berdasarkan, ini semua adalah berlaku serentak tetapi mengambil masa lah. Kena sabar, kena bersama mereka, berbincang, berdialog, mesyuarat, kena dipukul, kena ditahan polis. Tapi bersama dengan mereka, ini pada akhirnya apabila kita sudah dapat satu kepercayaan, kita boleh membina organisasi inilah. Itu sangat penting. Tapi yang sangat penting adalah konsistensi lah. Kita kena bersama mereka. Itu saja. Itu adalah salah satu cara lah saya kata. Itu untuk sekarang itu cara kami. Baik, terima kasih Bung Karti tentang paparan tadi. Dari kondisi-kondisi sebelumnya tentang ketakutan dan untuk melawan, mirip-mirip ya sama kondisi-kondisi bagaimana perusahaan mencoba untuk mengkontrol buruh migran di situ untuk tidak berani, sehingga JSML dan teman-teman lainnya mencoba membangun solidaritas untuk bisa terhubung bagaimanapun dengan berbagai cara, apakah itu di luar dan dengan menguatnya solidaritas antar sesama di jaringan, sehingga bisa terus-terus memberikan pemahaman untuk bahwa kita kelas yang melawan pemilik lahan perusahaan, bahwa kita ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi meskipun ada tekanan-tekanan yang terus dilakukan ya oleh perusahaan di situ, pengusiran masih terjadi apa dan segala macam, cuma solidaritasnya memang harus terus diperkuat tadi ya oleh Bung Kartik. Ya mungkin ada tanggapan respon dari Bung Oncom. Bung Oncom masih Ya. bersama? Ya, silakan Bung. Masih Bung. Ya, sedikit aja sih menanggapi pertanyaan tadi itu. Menurut saya memang perjuangan kelas pekerja di Indonesia itu nggak boleh berhenti sebatas perjuangan yang bersifat ekonomis ya. Dia harus ditingkatkan menjadi perjuangan yang politis, perjuangan politik. Jadi perjuangan ekonomis itu harus dilanjutkan menjadi perjuangan politik. Karena kalau sifatnya ekonomistik, kita hanya terjebak pada persoalan yang normatif yang sudah diatur dalam undang-undang. Sementara undang-undangnya itu nggak berpihak sama buruh. Nah, maka harus ditingkatkan menjadi perjuangan politik. Nah, terkait dengan hak terhadap pemenuhan tanah atau perumahan, kalau tadi Bung Rizal udah kasih mention gitu ya, yang perlu kita ingat kan fasilitas dari perusahaan, mes dan segala macam itu kan hanya bersifat sementara, sepanjang kita masih dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi dengan sistem kerja yang fleksibel ini, kapanpun perusahaan mau pecat kita, mau PHK kita, maka itu nggak ikut serta tuh fasilitasnya itu akan menetap di perusahaan. Nah, gapnya juga terlalu lebar. Jadi kawan-kawan bisa melihat tuh misalkan antara supervisor ke atas biasanya dapat fasilitas perumahan yang agak lumayan. Tapi untuk sekelas operator atau supervisor ke bawah, apalagi di perkebunan, kawan-kawan bisa lihat sendiri faktanya.
itu sangat-sangat minimalis, bahkan pelayanan yang tadinya menjadi ruang hidup yang harus dilindungi juga itu kan sangat terbengkalai. Jangankan rumah yang layak, tapi untuk mendapatkan air yang bersih aja kita tidak mendapatkan. Itu faktanya. Airnya tercemar dengan limbah industri ataupun dengan pestisida dan sebagainya, itu dalam jangka panjang itu mengganggu, mengancam kesehatan si buruhnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi menurut saya memang nggak bisa kita hanya menuntut yang sifatnya normatif semata, tapi juga harus kontradiksinya harus ditingkatkan kepada tanggung jawab negara nih. Sekali lagi tanggung jawab negara, bahwa setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 berhak mendapatkan perumahan yang layak, berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Dari situ aja dulu tuh harus kita tingkatkan perjuangannya, dan perjuangan itu nggak bisa sendirian, harus berkolaborasi dengan elemen rakyat yang lainnya. Menurut saya kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kawan-kawan hanya terjebak dalam persoalan serikat buruisme atau hanya tadi perjuangan ekonomis, kawan-kawan hanya berbenturan dengan aturan main. Padahal kalau kita mau meminimalisir proses eksploitasi atau pencurian nilai lebih yang dilakukan oleh pengusaha terhadap buruhnya, itu luar biasa gapnya tuh. Kawan-kawan bisa lihat misalnya katakanlah di industri perkebunan sawit, ini salah satu industri yang cukup menyumbang devisa terbesar, nomor 2 setelah pertambangan, dan mampu melahirkan 12 konglomerat di Indonesia. Misal Anthony Salim itu bisa mendapatkan omset atau income-nya itu sebesar 120 triliun. Kalau dibandingkan dengan upah buruh itu gap-nya luar biasa kan, jauh banget. Nah, kenapa enggak dengan situasi itu untuk meminimalisir proses pencurian nilai lebih yang dilakukan oleh pengusaha terhadap buruhnya, kita sebagai serikat juga ikut turut memperjuangkan di dalam aturan ruang lingkup yang paling kecil adalah kan perusahaan, yaitu peraturan perusahaan ataupun PKB. Setiap perusahaan yang mendapatkan keuntungan itu seharusnya juga dia nggak boleh hanya bersifat normatif, tapi dia juga harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kesejahteraan buruh sebagai aset perusahaan itu sendiri. Jadi nggak ada salahnya ketika akhir tahun hitung-hitungan omset perusahaan dan sebagainya itu kan seharusnya ditransparansikan kepada buruh. Dan kita boleh loh menuntut dari keuntungan perusahaan seharusnya dialokasikan sekian persen untuk bonus buruh dalam bentuk program jaminan perumahan. Nah, itu boleh-boleh aja asalkan buruhnya kuat dan solid. Nah, kira-kira kayak itu juga bisa jadi program perjuangan di internal masing-masing serikat. Karena kalau nggak begitu, ya kita nggak ada harganya nanti. Kita nggak dihargai sebagai aset perusahaan. Nah, kira-kira itu tuh jadi tuntutan mendesak lah menurut saya. Kenapa demikian yang harus kita perjuangkan? Saya pernah mendengar salah satu statementnya Hasim, itu adanya Prabowo, dia kalangan pengusaha, yang kemudian jadi bagian dari tim tanknya pemerintah kita hari ini di Prabowo ya, itu menyampaikan meskipun industri sawit ini sangat sangat menguntungkan, tapi 30 perusahaan besar di industri sawit itu tidak punya NPWP dan berpotensi menciptakan kerugian bagi negara sekitar 300 triliunan. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha ini bandit, pengusaha-pengusaha ini nggak taat hukum, pengusaha-pengusaha ini nggak berkontribusi terhadap negara. Kira-kira kan kayak gitu kan. Nah, itu harus disikapi secara serius tuh. Itu jadi problem kebangsaan juga. Nah, itu kita bisa tuntut di tingkatan serikat, harus ada tanggung jawab dari perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan, nggak cuma sekedar pemenuhan hak normatif, tapi juga ada peningkatan kesejahteraannya, termasuk juga pelindungan hak normatif yang harus diberikan oleh perusahaan, apapun itu alasannya, itu udah menjadi kewajiban bagi perusahaan, karena kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai buruh untuk berproduksi dan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu dulu yang bisa saya respon, dan ingat ini adalah bagian dari perjuangan kita bersama. Begitu Bung Sikil dan kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Bung Oncom. Cukup menarik tadi ya, kalau ya buruh
ya sebenarnya adalah penggerak ekonomi. Kalau buruh tidak bekerja, maka ekonomi nggak akan jalan, nggak akan ada. Tapi kenapa kemudian buruh diabaikan? Padahal elit-elit politik kalau nggak kerja juga nggak akan berpengaruh sama ekonomi. Kenapa yang berfoya-foya malah anggota-anggota DPR dengan tunjangan-tunjangannya ya? Nah, di situ dari Bung Oncom bagaimana kemudian perlawanan-perlawanan kita bisa semakin diperkuat untuk bersatu dan bertransformasi lebih besar menjadi perjuangan politik bersama. Nah, silakan mungkin dari yang lain kalau ada yang mau respon, Bung Rudi, respon-respon dari apa yang sudah dipaparkan tadi dari kondisi-kondisi perkebunan yang lain, Pak Dami, Pak Hendra, Bung Rudi ada yang mau disampaikan? Atau mungkin ada dari yang lain? Bung Agil ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih udah semua ya, kawan-kawan udah cukup. Ya begitu kondisinya. Memang pada hari ini negara kita ini di Indonesia khususnya hanya menguntungkan atau mementingkan kepentingan kapital gitu kan, pemilik modal gitu kan. Kondisi buruhnya ya kita dikemas banyak regulasi kayak contohnya bayar pajak dan lain-lain, tapi faktanya kondisi keburuhan di Indonesia ini ya nggak pernah membaik gitu kan. Upahnya juga nggak sesuai. Jangan kan ngomong bicara upah layak gitu, upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saja masih banyak yang dilanggar oleh perusahaan gitu, oleh pengusaha. Ya memang begitu kondisinya sampai hari ini yang menjadi perjuangannya kawan-kawan buruh. Entah mau sampai kapan gitu ya, pertanyaannya gitu ya, mau sampai kapan perjuangannya, karena hak normatif saja yang tadi kata Bung Dami sampaikan itu masih banyak yang dilanggar, padahal hak normatif itu kan nggak perlu diminta gitu atau nggak perlu diperjuangkan, tapi kondisinya pada hari ini yang bicara hak normatif saja masih banyak yang harus kita perjuangkan gitu. Mungkin itu dulu Bung Sikil. Ini Bung Risto informasinya masih sinyalnya nggak tahu, susah nggak ada sinyal. Ya, ada kabar dari Bung Risto katanya tidak bisa masuk lagi karena koneksi ya yang bermasalah. Baik, terima kasih Bung Agil. Memang sangat dilematis ya ketika hak normatif yang seharusnya sudah pasti harus diterima oleh buruh, justru perjuangannya sangat keras dan tidak bisa, harusnya tidak perlu perjuangan, sudah harus ini. Berarti kan ada sistem di pemerintahan yang salah yang harus kita rubah gitu kan, yang harus ada perombakan besar-besaran juga di dalam sistem perundangan, di aturan-aturan dan di orang-orangnya juga mungkin yang membuat kebijakan-kebijakan. Nah, dari situ mungkin sebenarnya kita sudah di penghujung acara ya, sudah jam 5 lewat, dan kalau kita melihat dari fenomena yang menguat saat ini bahwa tuntutan-tuntutan sebenarnya sangat relevan ya yang dilakukan oleh aksi-aksi teman-teman kita di jaringan, di DPR, di mana-mana, di berbagai kota, itu sebenarnya sangat relevan untuk merombak sistem pemerintahan dengan sistem aturannya. Tapi kenapa kemudian tuntutan-tuntutan yang sangat besar dan luas ini justru tetap diabaikan, atau bahkan teman-teman ada yang ditahan dan dikriminalisasi. Ada kabar-kabar juga tadi dari kemarin dari tentang bahkan advokat-advokat, pembela-pembela yang membantu ya, pembantu pendamping hukum di lapangan aksi protes yang mengalami kriminalisasi oleh aparat itu ditekan dan dihalang-halangi oleh aparat gabungan polisi dan militer. Nah, di sini kita
sangat prihatin terhadap kondisi kita saat ini di Indonesia. Kenapa tuntutan-tuntutan yang sebenarnya sangat relevan dengan kondisi, dengan apa yang sudah kita paparkan tadi, kenapa justru berujung pada brutalitas aparat yang seolah-olah tidak ada kemauan politik pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang sudah banyak disuarakan oleh rakyat di situ. Mungkin di ujung acara ini kita akan perlu juga ya untuk mencoba membangun solidaritas untuk lebih kuat lagi seperti yang dilakukan oleh Malaysia, baik itu antar kota, antar daerah, antar negara, untuk bisa bersolidaritas terus lebih kuat lagi terhadap teman-teman kita di jaringan yang sedang memperjuangkan untuk mereformasi, merombak ulang sistem yang tidak benar di Indonesia, di pemerintahan Indonesia ini. Baik, mungkin itu aja dari saya ya, karena sudah sore, saya akhiri aja. Mudah-mudahan diskusi kita tidak berhenti di sini, tapi kita akan terus merenungi, merefleksikan, dan membahasnya lagi di manapun itu, di grup WA ataupun di mana kita berjumpa. Dan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan seperjuangan untuk terus semangat ya untuk memperjuangkan hak-hak, untuk memperjuangkan apa yang sekiranya akan menjadi kebaikan untuk rumah tangga, kelompok-kelompok miskin, kelompok-kelompok buruh, dan yang memang selalu kita perjuangkan. Baik, akhirul kata mungkin saya tutup pertemuan ini di sini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Waalaikumsalam warahmatullahi Hidup rakyat. wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup pekerja. Hidup, hidup, hidup. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Nanti kita ya berkomunikasi lagi. Iya, Siap, siap, Bung. Siap, siap.